Sudah lebih, ya? Oke, alhamdulillah. Mau katam ini. Sudah hafal berapa, Pak? Ya, nggak wajib dihafal, ya. Yang penting diamalkan lah. Orang-orang seperti kita untuk ngapal guys kakak katuan nih. Baik, kita lanjutkan 1001. Akramun nasi, manusia paling mulia adalah Yusuf ibnu Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihi wassalam. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini ada sababul wurudnya. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa manusia paling takwa? Paling mulia?" Maka beliau mengatakan, paling mulia Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kenapa paling mulia? Karena beliau menggabungkan dua kebaikan. Nasabnya bagus dan kenabian juga. Selain nasabnya bagus juga sebagai seorang nabi. Yusuf ini nabi, Yakub ini nabi, Ishak ini nabi, Ibrahim ini nabi. Jadi turunan sampai 4 kali ini nabi semua, Pak. Dan ini kata para ulama tidak ada di nabi yang lain, nggak ada. Nabi Adam malah nggak punya bapak. Nabi Muhammad SAW bapaknya tidak Muslim, meskipun insya Allah bukan ahli neraka karena matinya Abdul Fatrah. Tapi kakeknya juga tidak Muslim, Abdul Muttalib. Kakeknya lagi nggak Muslim orang-orangnya, ya karena belum kenal agama Islam. Nah, tapi untuk Nabi Yusuf ini nasabnya bagus, semuanya nabi-nabi, dan dia sendiri juga dipilih sebagai seorang nabi. Nah, begitu dijawab seperti ini, maka mereka mengatakan, bukan ini yang kami maksud ya Rasulullah. Manusia mulia tapi bukan Nabi Yusuf yang kami maksud. Lah terus yang mana? Maka beliau mengatakan yang paling mulia itu yang paling takwa. Kemudian mereka mengatakan juga, bukan itu yang kami maksud. Maka akhirnya Nabi mengatakan, orang-orang yang di masa jahiliyahnya baik, kemudian kalau masuk Islam jadi baik, nah, maka itulah yang paling mulia. Jadi kadang-kadang orang seperti itu, Pak. Nasabnya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, sifatnya sudah bagus. Sayangnya dia kafir saja. Tapi begitu mendapatkan dakwah Islam, menjadi Muslim, di kalangan umat Islam jadi orang bagus lagi. Ketika kafir dikenal sebagai orang bagus, ketika Muslim dikenal sebagai orang bagus juga. Ini orang mulia seperti ini. Karena dimanapun dia berada, dianggap sebagai orang yang memiliki kemuliaan. 1002. Akrim, muliakanlah sya'raka, rambutmu. Wa ahsin, dan berbuat baiklah ilaihi, kepada rambutmu. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Hadis ini menunjukkan kalau kita punya rambut hendaklah dimuliakan. Bagaimana dimuliakan? Disisiri, dikasih sampo sehingga tidak kotor, dikasih minyak kalau perlu minyak, dikasih peci supaya tidak modal madul, dan sebagainya. Terutama kalau seorang perempuan punya suami, ya, jangan dibiarkan suaminya melihat rambutnya istrinya modal madul sangat tidak cantik sekali, akhirnya cari istri kedua. Nah, jangan sampai begitu. Muliakan rambutmu, yang memerintahkan Nabi nih, Pak. Maka kalau kita sisiran ini, niatnya adalah melakukan perintah Nabi, Nabi merintah saya memuliakan rambut saya, kita sisiran dapat pahala. Jadi tergantung niatan kita apa. Niatan kita misalnya, saya sudah adatnya kalau setiap pagi itu sisiran, ya sudah itu adat nggak ada pahala. Tapi kalau niatan kita, saya sisiran karena Nabi menyuruh memuliakan rambut. Nah, di sini pahala. Nah, maka mulai hari ini tolong niatnya diperbaiki. Okay? Niatannya jangan hanya adat, tapi niatannya adalah melakukan perintah Nabi. 1003. Akrimu, muliakanlah al-khubza, roti. Hadis riwayat Hakim sahih. Orang-orang Arab makannya roti. Nah, maka Nabi mengatakan muliakanlah roti. Maksudnya apapun roti itu jangan dilecehkan. Jangan mencela roti. Ini rotinya nggak enak dibuang. Nah, itu mencela berarti nggak boleh. Nah, maka untuk orang Indonesia, akrimur ruzza, muliakanlah beras. Beras apapun pun, meskipun apa rasanya tidak nyaman dimakan karena keras dan sebagainya misalnya, udah dimuliakan. Kalau tidak mau memakan, jangan memakan, tidak usah mencela. Ditinggalkan tapi nggak usah mencela, dimuliakan. Termasuk memuliakan roti menurut para ulama, tidak boleh roti ditaruh di bawah penggorengan. Ini nggak sopan. Kebalik, ini penggorengannya rotinya di atasnya.
Nah, maka kalau tumpuan roti kemudian di atasnya dikasih penggorengan, ini kata para ulama nggak sopan sama roti. Termasuk nggak sopan sama roti yang pernah dilakukan oleh sebagian orang, saya lihat dia melihat roti ya, kemudian ditawarkan kepada temannya, mau roti. Maka temannya mengatakan mau. Tapi setelah itu ditaruh di bawah pantatnya, Pak. Diinjak-injak gini sampai pantatnya, sampai gepeng-peng, masih dalam plastik tadi. Nah, kemudian dihidangkan, nih silahkan nih. Ngece sekali kayak gitu. Ini melanggar sabda Nabi SAW. Roti kok digepengkan dengan apa? Dengan pantat, ini nggak sopan. Mau digepengkan dengan alat silahkan, tapi dengan pantat ini nggak sopan. Termasuk memuliakan roti, menurut para ulama adalah kalau ngasih roti jangan ngasih lauk atau apa namanya bumbu misalnya, jangan dikasih sesuatu yang membuat menjijikkan. Misalnya dikasih sesuatu yang amis-amis sehingga orang melihatnya menjijikkan. Nah, jangan begitu. Nah, supaya rasanya enak gimana? Ya kalau begitu dibelah saja. Rotinya, bumbunya yang menjijikkan tadi, yang amis tadi, taruh di tengahnya. Habis itu ditutup. Nah, sehingga nggak kelihatan. Nah, roti sudah bagus-bagus, tiba-tiba di atasnya dikasih apa? Sesuatu yang menjijikkan. Orang mau makan jadi bayang ke, iki roti kok kayak enek teletong nih. Nah, jadi malah bayang ke teletong gitu nanti. Ini tidak mulia seperti ini, tidak memuliakan roti. Saya teringat satu cerita yang dilakukan oleh guru saya, Syekh namanya Habib Umar bin Hafid, Hafizahullah Ta'ala. Ini seorang ulama dari Yaman terkenal, akhlaknya sangat mulia. Saya carikan di sini ada enggak beliau. Oh ternyata enggak ada di sini. Saya ingat enggak ada. Nah beliau pernah melihat santrinya itu karena bosan dengan roti, maka roti itu dicuil-cuil gitu, Pak. Akhirnya dibuang gitu. Jadi melecehkan roti ini. Anak pesantren. Nah, maka beliau melihat anak pesantren seperti ini tidak marah. Beliau langsung duduk mengambil roti-roti yang sudah dibuang tadi. Beliau makan satu persatu, tidak marah. Nah, begitu melihat kejadian itu, santrinya sudah kapok bukan main, nggak pernah lagi melempar roti. Karena roti yang dilempar malah dimakan oleh kiainya. Kiainya tidak marah sama sekali. Ini Masya Allah, akhlak yang sangat mulia. 1004. Beliau mengatakan, iksiru, pecahlah, fiha, di dalamnya, kisiyakum, panah-panah kalian. Yakni maksudnya, fil fitnah, di masa fitnah. Fitnah itu maksudnya peperangan antar umat Islam. Waqta'u, dan potonglah, fiha, pada masa fitnah, autarakum, tali-tali kalian. Maksudnya talinya panah tadi, dipotong. Walzamu, dan lazimilah, fiha, di masa fitnah, ajwafa, bagian tengah, buyutikum, rumah-rumah kalian. Maksudnya jangan keluar rumah. Wakunu, dan jadilah kalian, fiha, di dalam masa fitnah tadi, kal khair, seperti orang yang terbaik, mini benai Adam, dari kedua putra Nabi Adam. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maksudnya adalah Nabi berpesan kalau umat Islam nanti suatu saat terjadi peperangan, nah, maka jangan ikut-ikutan perang. Kenapa? Perang itu bukan kepada sesama muslim. Perang itu muslim dengan kafir. Maka ada tiga istilah ya. Jihad itu perang muslim dengan kafir, jihad. Yang kedua, fitnah. Ini perang sesama muslim. Yang ketiga, malhamah. Ini perang besar antara muslim dengan kafir sampai nanti ditutup dengan pembunuhan terhadap Dajjal oleh Nabi Isa. Ini namanya malhamah kubro. Nah, di sini dibicarakan tentang fitnah. Fitnah perang sesama muslim. Kalau terjadi perang sesama muslim, maka kata Nabi, silahkan dipecah panahnya. Maksudnya senjatanya. Zaman dulu senjatanya panah. Kemudian tali panahnya dipotong. Kemudian berada di rumah, nggak usah keluar rumah. Karena kalau keluar rumah nanti pasti ikut-ikutan perang. Kemudian jadilah orang yang terbaik dari dua putra Nabi Adam. Ada Qabil, ada Habil. Yang baik siapa? Habil. Jadi maksudnya, kamu jangan jadi pembunuh. Tapi kalau terpaksa ada bunuh-bunuhan, kamu jadilah yang terbunuh saja. Daripada yang membunuh. Maka ada orang masuk ke rumah kita, maka kita ingatkan, kamu muslim, saya muslim, kita semuanya muslim. Nggak usah perang kita. Karena sesama muslim tidak boleh perang. Kalau dia nekat mengangkat pedangnya, kata Nabi dalam hadis yang lain, kalau kamu takut terhadap pedang tersebut, maka tutupilah kepalamu dengan kain.
Nah, akhirnya kita akan dipenggal kepala kita oleh orang tadi. Yang penting sudah kita ingatkan, kamu muslim, saya muslim, jangan marah. Nekat ya sudah, dosanya kamu yang menanggung. Tapi kalau masih takut lagi ya sudah, lari aja Pak. Daripada apa? Kita berikan kepala gitu. Ini pesan Nabi kalau ada fitnah. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada fitnah. Amin ya rabbal alamin. Indonesia ini orang-orangnya kan masih lembut-lembut, Pak. Menuduh itu sering terjadi, tapi sampai bunuh-bunuhan belum sampai. Sesama muslim maksud saya. Gitu. Seperti misalnya teman-teman kita yang menganggap Abu Zaidan Syiah, itu sudah banyak itu. Dan mereka menganggap Syiah itu kafir. Tapi ternyata saya naik motor kemana-mana juga nggak ada yang membunuh. Nggak ada yang di tengah jalan tiba-tiba apa? Bawa celurit kemudian leher saya dipenggal di tengah jalan nggak ada. Atau bawa tembak, pernah menakut-nakuti pernah. Saya ngajar dari Solo ke Klaten tahun 2015 itu. Nah itu tuduhan Syiah terhadap saya waktu itu pas kenceng-kencengnya. Kemudian ketika saya mau ngajar tafsir ada SMS masuk. Zaman dulu belum ada WA kayaknya. SMS-nya mengatakan, kalau nekat berangkat ngajar, kepalamu bolong kena bedil, nih, katanya. Nih. Nah, maka saya nggak peduli, opo tulisannya sopo jelas. Nih. Nah, maka saya berangkat, Bismillah, sampai rumah juga nggak ada apa-apa. Ini Indonesia kayak begini, orangnya lembut-lembut, halus-halus, nih. Nggak sampai bawa celurit atau bawa arit dan sebagainya. Tapi kalau nanti terjadi sebagaimana yang terjadi di Suriah misalnya sampai tembak-tembakan dan sebagainya, nah ini pesannya Nabi seperti ini. Ya, kamu jadi yang paling baik, tidak usah kamu membunuh, kamu yang terbunuh saja itu lebih lebih aman daripada menjadi yang membunuh. 1006. Ikshif singkapkanlah al-ba'sa penyakit Rabban nasi wahai pemeliharanya manusia. Ilahan nasi wahai Tuhannya manusia. Hadis ini riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini adalah mengajarkan kita doa kalau kita sedang sakit. Maka kalau kita sedang sakit, angkat tangan, baca doa ini. Ikshifil ba'sa rabban nas ilahan nas. Ini boleh dibaca ba'sa, boleh dibaca bas. Ikshifil bas rabban nas ilahan nas. Supaya sama ya. Sama dengan dalam Al-Qur'an ya. Kulla yaumin huwa fi syan. Pada surat Ar-Rahman ayat 29. Ini boleh dibaca fi syan, boleh juga dibaca fi syan supaya sama. Tukadziban fi syan gitu. Nah, ini juga begitu. Ikshifil bas. Boleh juga ini untuk mendoakan orang sakit. Anak kita sakit, kita pegang bagian sakitnya, kita baca doa ini. Ikshifil bas, Rabban nas, ilahan nas gitu. 1007. Oh, 1005 belum? Oh, 1006. Oh, sudah toh, Pak? Oh, oke, oke, oke. 1004, 1005. Oke. Sekarang 1006. Ikfilu, jaminlah li kepada saya. Bisitin 6 perkara. Akful, aku jamin lakum bagi kalian bil jannah surga. Maksudnya kalau kita melakukan 6 perkara ini dijamin masuk surga. Mari perhatikan. Satu, idza haddatsa kalau bicara ahadukum salah satu kalian fala yakdzib, jangan dusta. Jadi dusta itu menghantar ke neraka. Jujur itu menghantar ke surga. Yang kedua, wa idza tumina, kalau diamanai fala yakhun, jangan khianat. Jadi korupsi itu menghantar ke neraka, amanah menghantar ke surga. Yang ketiga, wa idza wa'ada, kalau menjanjikan fala yakhluf atau fala yukhlif, jangan menyelisih janjinya. Berarti ingkar janji itu menuju ke neraka, menepati janji menuju ke surga. Yang keempat, wa ghaddu, dan tundukkanlah absarakum, pandangan-pandangan kalian. Maksudnya tundukkan pandangan dari yang tidak boleh dipandang. Bukan dari semuanya. Kepada istri misalnya, itu tidak disuruh menundukkan pandangan. Tapi kepada istrinya orang, itu menundukkan pandangan. Maka menundukkan pandangan berarti menghantarkan ke dalam surga. Yang kelima, wakufu abso aidiyakum, dan tahanlah tangan-tangan kalian. Maksudnya tahanlah tangan dari melakukan sesuatu yang dilarang.
oleh Allah untuk dilakukan oleh tangan. Misalnya menampar pipinya istri, ya ini nggak boleh. Dilarang kita memukul wajah, pipi termasuk wajah. Marah sama istri karena tidak taat, boleh dipukul, tapi pukulannya untuk didikan saja, bukan untuk menyiksa. Maka tidak boleh ditampar pipinya, nggak boleh. Suami nampar pipi istri dosa, karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, wahfadhu dan jagalah furujakum, farji-farji kalian. Hadis riwayat Baghawi. Inilah 6 perkara yang kalau kita melakukannya dijamin surga. Sekali lagi, bicara yang jujur, amanah, menepati janji, menundukkan pandangan dari yang haram untuk dipandang, menahan tangan dari yang tidak boleh dilakukan, dan menjaga kemaluan-kemaluan. Menjaga kemaluan ini ada 2 macam. Yang pertama, jangan ditampakkan kecuali kepada suami atau kepada istri. Suami istri boleh saling melihat, tapi selain suami istri nggak boleh. Yang kedua, jangan digunakan untuk zina. Ya, ini dua-duanya termasuk dari ihfadhu furujakum. 1007, ini sudah lewat. Akala telah memakan ta'amakum, makanan kalian, al-abrar, orang-orang yang baik, wa salat dan berselawat, alaikum kepada kalian, al-malaikah, para malaikat, wa aftara dan berbuka, indakum pada kalian, as-shaimun, orang-orang puasa. Ini doa dibaca oleh Nabi ketika beliau berbuka pada rumah orang, diundang buka bersama misalnya. Nah, kita datang. Nah, selesai makan, apa doa yang kita ucapkan? Ini doanya. Ini sudah lewat, sehingga akan saya hapus pada naskah berikutnya. 1008, aklu, memakan, kulli setiap, dhinabin, yang memiliki taring, minas sibai, dari binatang-binatang buas, haramun, hukumnya adalah haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa binatang buas yang punya taring yang digunakan untuk menyerang kepada binatang yang semisal dia, maka itu hukumnya haram dimakan. Berarti anjing haram dimakan. Kemudian singa haram dimakan. Harimau haram dimakan. Serigala haram dimakan. Adapun kalau dia punya taring, tapi taringnya tidak digunakan untuk menyerang hewan yang semisalnya, maka ini bukan termasuk yang disebutkan di sini, bukan termasuk dzina bin minas siba. Karena itulah terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Misalnya apa? Musang. Nah, musang itu ada taringnya, tapi dia tidak termasuk siba, tidak termasuk yang buas. Buas itu menyerang hewan yang semisalnya. Harimau menyerang kerbau. Ini kan semisal nih Pak. Gede-gede sama gede-gede. Harimau menyerang kuda. Ini semisal. Nah, maka karena musang tidak seperti itu, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia haram, ada yang mengatakan dia tidak haram. Nah, untuk kita lebih baik kita menghindar saja, yaitu al-khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan pendapat ulama lebih utama. Termasuk manusia. Manusia itu adalah dzina bin, punya taring. Nah, sehingga manusia tidak boleh dagingnya kita makan. Meskipun manusia bukan termasuk siba ya, tetapi ini termasuk dari hukum khusus, manusia tidak boleh dimakan dagingnya karena Allah memuliakan manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Surat Al-Isra ayat 70. Sungguh-sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Salah satu bentuk kemuliaannya tidak boleh daging manusia dimakan. Karena ini berarti tidak mulia. 1009. Iklifu, bebanilah, minal amal, amalan, ma tutiqun, apa yang kalian mampu. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, la yamallu, tidak bosan. Maksudnya tidak bosan memberikan pahala. Hatta tamallu, sampai kalian bosan. Maksudnya sampai kalian berhenti beramal. Wa inna, dan sesungguhnya ahabbal amal, paling dicintai amalan, ilallahi, oleh Allah Ta'ala, adwamuhu, yang paling kontinu, wa in qalla, meskipun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita beramal, maka jangan terlalu dahsyat, akhirnya malah jadi bosan terus berhenti. Misalnya
Membaca Quran satu hari 10 juz. Tapi karena sudah terlalu banyak baca, akhirnya bosan. Habis itu sudah nggak pernah baca lagi. Nah, ini nggak bagus. Lebih bagus satu hari satu juz, satu juz, satu juz. Maka sebulan khatam. Tapi rutin satu hari terus. Baca terus, baca terus. Satu juz masih susah karena bacaannya belum lancar misalnya. Nah, maka semampunya berapa? 2 halaman? Silakan. Berarti kalau 2 halaman, nanti katamnya satu juz dalam 10 hari. Karena satu juz isinya 10 halaman. Yang penting mari kita target dalam membaca Quran sehingga ada target untuk katam ya. Jangan tanpa target. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa amal paling dicintai oleh Allah yang kontinu. Salah satu bentuk cintanya Allah kepada amalan kontinu adalah kalau orang ini berhenti dari amalan karena suatu udzur, maka pahala masih diberikan oleh Allah. Panjenengan kontinu hari Senin seperti ini datang ke pengajian ini. Tapi karena sakit atau karena ada masalah, akhirnya tidak datang ke pengajian. Nah, itu panjenengan masih dapat pahala hadir pengajian. Sholat jamaah di masjid, biasanya datang ke masjid. Tapi karena hujan tidak datang ke masjid. Panjenengan sholat di rumah, ngimami istri, di rumah. Maka pahala sholat ke masjid masih Anda dapatkan. Kenapa? Tidak ke masjidnya karena udzur. Nah, maka inilah bentuk ahabbunya, ya, dicintainya Allah sampai seperti itu, dikasih pahala oleh Allah meskipun tidak sedang diamalkan. Wa in qalla, meskipun amalnya sedikit, nggak ada masalah. Yang penting continue. Tapi kalau bisa banyak, lebih bagus lagi. Dan sebagian orang salah paham. Dia sholat tahajud cuma 3 rakaat. Padahal bangunnya jam 3. Ketika ditegur, kenapa cuma 3 rakaat? Maka dia mengatakan, yang penting continue meskipun sedikit. Continue itu maksudnya, setiap hari kita lakukan itu continue. Adapun jumlahnya naik turun silahkan. Bangun jam 3, ya jangan 3 rakaat dong. 11 rakaat bangunnya jam 3. Kalau bangunnya jam 4, nah itu baru 3 rakaat. Bangunnya setengah 4, tambah lagi 6 rakaat atau 9 rakaat nih. Tapi menurut saya setengah jam itu sudah bisa untuk 11 rakaat, Pak. Karena kalau kita baca kulhu, nah itu 11 rakaat selesai dalam setengah jam. Okay? Dan tidak ada masalah. Salat tahajud kulhu terus nggak apa-apa. Pahalanya besar itu kulhu sepertiga Quran. Tapi kita males nonton ini. Kita ini. Tenan ya, Pak. Nah, maka karena di sini ini wa in qalla, meskipun sedikit, nah, maka pengajian kita itu kita batasi. Pengajian biasanya saya batasi 1 jam sajalah. Karena kalau lebih dari 1 jam sudah pada ngantuk mungkin. Nggak ada kopinya kan ngantuk. Ada kopinya paling nggak ngantuk juga. Paling nggak ngantuknya pas minumnya. Habis kopinya ngantuk melek. Udah 1 jam aja. 20 hadis 1 jam sudah banyak. 1010. Akmalu paling sempurna al-mu'minin orang-orang beriman imanan imannya ahsanuhum paling bagus di antara mereka khuluqa akhlaknya. Jadi orang beriman itu kalau akhlaknya baik maka imannya semakin sempurna. Karena itu mari kita perbagus akhlak kita supaya iman kita semakin sempurna. Dan Rasulullah memuji orang yang akhlaknya bagus dalam hadis yang lain sebagai khairun nasi, manusia paling utama. Ya, khairun nasi. Mari kita lihat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Manusia terbaik adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tabarani. Demikian juga hadis-hadis yang lain sangat banyak sudah kita tampilkan dulu. Salah satunya orang yang akhlaknya baik maka derajatnya di surga tertinggi. Bagaimana akhlak yang baik itu? Di sini sifat-sifatnya disebutkan oleh Nabi. Al-muwattaquna, orang-orang yang lembut, aknafan, apa namanya? Janban itu apa namanya? Pinggangnya. Al-muwattaquna, orang-orang yang lembut, aknafan, pinggangnya. Maksudnya gimana? Maksudnya sama orang itu dekat, tidak ada masalah. Tidak ketika didekati orang kemudian mengatakan pergi sana kamu siapa? Sombong kepada orang lain, nggak begitu. Ya, disalami orang yang mau salaman, disenyumi orang yang mau membalas senyumnya, lembut begitu.
Alladzina, yaitu orang-orang yang ya'lafun, jinak, wa yu'lafun, dan dijinai. Ini terjemah asalnya Pak. Nah, terjemah bagusnya terserah diterjemahkan apa. Jadi maksudnya sama orang itu jinak, maksudnya orang tidak takut kepada dia sehingga menjauh. Begitu melihat apa dari kejauhan, wah sudah pergi menjauh. Kenapa? Ini terkenal orang buruk. Nah, ini tidak seperti itu. Tapi ya lafun, jinak kepada orang lain. Yuk lafun, orang lain jinak sama dia. Ketemu dia nggak ada masalah. Ketemu dia senyum. Nah, ini berarti jinak. Wala khaira, tidak ada baiknya sama sekali. Fiman la ya'laf, orang yang tidak jinak. Wala yu'laf, dan tidak dijinai. Maksudnya orang lain tidak jinak kepada dia, takut kepada dia karena keburukan-keburukan dia. Itu tidak ada kebaikan padanya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, mungkin contoh yang paling bagus ya tadi, ya, guru kami Syekh Habib Umar bin Hafid tadi. Akhlaknya Masya Allah. Melihat santrinya berbuat salah, beliau tidak langsung marah. Beliau melihat bahwa ini orang buang roti. Ini memang satu kesalahan. Tapi cara menasihati gimana? Apakah cara menasihati disuruh datang kemudian dijewer? Apakah cara menasihati dikeluarkan dari pesantren? Ataukah cara menasihati dengan lembut kayak tadi? Beliau diam saja, tidak marah, tidak apa-apa, duduk, ambil roti yang terjajal, dimakan satu persatu. Kan hasilnya kan sama kan? Tujuannya supaya dia baik. Dijewer tujuannya baik. Dikeluarkan dari pesantren supaya jadi peringatan, supaya jadi memperbaiki diri. Tapi bukankah dengan cara yang beliau praktekkan tadi ternyata hasilnya lebih bagus? Dan ini seperti Nabi Muhammad SAW. Melihat ada anak-anak muda menirukan azan Bilal. Menirukannya karena mengejek azannya Bilal. Nah, maka Rasulullah tidak marah. Tapi dipanggil anak-anak muda tadi. Mana tadi anak-anak muda yang menirukan azan tadi? Oh, semuanya sudah gemeteran, Pak. Karena Nabi Muhammad ini melakukan Fathu Makkah. Ini orang-orang kafir, mereka masuk Islamnya terpaksa. Nah, mendengar azan Bilal, meledek dengan suara mereka dijelek-jelekan begitu. Maka setelah pemuda-pemuda kumpul ditanya oleh Nabi, tadi yang nirukan tadi suaranya paling keras tadi siapa? Nah, semuanya menunjuk pada Abu Mahdurah. Ini orangnya. Maka Rasulullah panggil Abu Mahdurah. Abu Mahdurah, sini kamu. Kemudian beliau mentalkin adzan. Saya adzan, kamu tirukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah ditirukan oleh Abu Mahdurah, karena suaranya lantang, maka Nabi mengatakan, mulai hari ini kamu jadi muadzin untuk penduduk Mekah. Nah, maka Abu Mahdurah mengatakan, tadi Muhammad itu orang yang paling saya benci. Sekarang beliau adalah orang yang paling saya cintai. Ini sikap yang sangat bagus dari Nabi SAW. Tujuannya sama sebenarnya. Ini ada orang mengejek adzan, bagaimana caranya supaya dia perbaiki diri. Nah, bisa dipukul, bisa jewer dan sebagainya, dihukum. Tapi ternyata dihukum dengan nasihat yang lembut ini ternyata lebih masuk. Wallahu a'lam bishawab. Ini menurut saya contoh yang paling bagus untuk hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.